Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Afdal Kusumanegara selaku tutor pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan kepada semua kawan-kawan yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ellen Putri Oktiana dari UPPJ Bandar Lampung Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi 4 mengenai gagasan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera atau rasa penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit yang lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam atau batuk disertai dengan kesulitan bernafas, nyeri tekanan dada, atau kehilangan kemampuan bicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika kemungkinan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar di saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Pada umumnya, gejala mulai muncul sekitar 5 hingga 6 hari setelah terjadi pajanan. Tetapi, waktu kemunculan gejala ini dapat berkisar dari 1 sampai 14 hari. Jika Anda terinfeksi COVID-19, lakukanlah isolasi mandiri selama 14 hari bahkan setelah gejala menghilang sebagai tindakan pencegahan. Meskipun belum diketahui secara pasti berapa lama pasien masih dapat menularkan setelah dinyatakan sembuh. Meskipun ada beberapa pengobatan tradisional maupun buatan rumahan dapat meringankan dan mengurangi gejala ringan COVID-19, tidak ada obat yang terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19. WHO sedang mengordinasikan upaya-upaya pengembangan vaksin dan obat untuk mencegah dan mengobati COVID-19. Dan akan terus memberikan informasi terbaru seiring tersedianya temuan klinis. Adapun dampak virus COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian Indonesia.
Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara Indonesia menurun. Keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Kelima, impor barang menjadi terhambat. Itu tadi bahasan mengenai COVID-19 beserta dampaknya yang saya ketahui. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, sebaiknya selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya, tak usah dikembalikan, karena saya orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.